Hai, welcome back to the first group's video. Kali ini, kelompok kami akan ceritakan tentang jaringan distribusi listrik industri beserta komponen-komponen utama pada gedung sekolah C. Listrik dari PLN masuk ke Polines melalui jaringan distribusi tegangan menengah sekitar 20 kV. Nah, pada tahap ini, konduktor berperan sebagai penghantar utama yang terbuat dari tembaga atau aluminium karena memiliki konduktivitas tinggi dan tahan terhadap beban besar. Kabel yang digunakan untuk distribusi tegangan menengah adalah kabel N2XSY atau N2XSEY yang terbentang dari gardu PLN menuju kubikel. Kubikel ini berfungsi sebagai switchgear, yaitu pintu masuk sekaligus proteksi awal yang di dalamnya terdapat resistor serta sistem proteksi lain untuk mengendalikan arus listrik, serta mencegah lonjakan berbahaya. Dari kubikel, listrik senilai 20 kV diturunkan tegangan oleh transformator step down menjadi 380 volt. Kabel yang digunakan untuk keluaran trafo menggunakan tipe NYY atau NYFGBY untuk menyalurkan listrik ke panel distribusi. Setelah keluar dari trafo, listrik masuk ke LVMDP atau panel distribusi utama tegangan rendah. Panel ini membagi daya ke berbagai jalur, dilengkapi busbar, circuit breaker, dan proteksi resistor untuk menjaga kestabilan sistem. Kabel yang digunakan fleksibel seperti NYAF yang digunakan di dalam panel agar mudah dalam pemasangan dan perawatan. Nah, di sini ada yang namanya MSDP atau Main Sub Distribution Panel. Nah, panel ini berfungsi untuk menampung listrik-listrik yang masuk ke dalam bangunan gedung SC, lalu didistribusikan ke setiap lantainya. Nah, di bagian depan MSDP, terdapat lampu indikator berwarna merah, kuning, dan hijau yang menunjukkan kondisi aliran listrik. Lampu hijau menandakan sistem dalam keadaan normal, lampu kuning berarti siaga, dan lampu merah menunjukkan adanya gangguan. Panel juga dilengkapi alat ukur digital untuk memantau arus dan tegangan tiap fasa, serta selektor switch untuk pengaturan pengukuran. Pada bagian bawah, terdapat ventilasi udara yang menjaga suhu panel agar tidak panas. Secara umum, kondisi panel masih berfungsi dengan sangat baik. Panel ini sangat penting karena menjadi pusat distribusi sebelum listrik dialirkan ke panel-panel lain seperti panel AC, panel penerangan, dan panel stop kontak. Di dalam MSDP, terdapat beberapa komponen yang berfungsi membagi aliran listrik ke berbagai bagian gedung. Di dalam panel, terdapat beberapa MCCB dan MCB yang digunakan sebagai pengaman sekaligus membagi jalur listrik. Breaker utama memiliki fungsi sebagai pemutus arus utama dari sumber listrik sebelum dialirkan ke panel lainnya. Selanjutnya, terdapat MCCB untuk lantai 2 dan lantai 3 yang juga berfungsi menyalurkan listrik ke lantai 2 dan lantai 3. Pada bagian bawah, terdapat MCCB dengan label ruang telekonferensi dan ruang komputer yang digunakan untuk menyalurkan listrik ke ruang tertentu seperti ruang komputer dan ruang telekonferensi. Selain itu, terdapat juga beberapa MCB kisil yang tersusun berjajar yang berfungsi sebagai pengaman untuk jalur listrik yang lebih kecil seperti lampu, stop kontak, atau peralatan elektronik lainnya. Kabel instalasi terlihat masuk dari bagian atas panel dan tersusun cukup rapi, menggunakan kabel dengan berwarna berbeda untuk membedakan fasa, netral, dan grounding. Hal ini menunjukkan bahwa instalasi listrik sudah dibuat sesuai dengan sistem distribusi listrik gedung. Beralih di sisi barat, di sini terdapat dua panel yaitu panel distribusi untuk AC pada lantai 1 dan lantai 2. Panel ini dilengkapi dengan beberapa alat ukur seperti ampermeter untuk mengukur arus listrik dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, serta lampu indikator berwarna merah, kuning, dan hijau yang berfungsi sebagai tanda kondisi kelistrikan. Di dalam panel tersebut, terdapat beberapa komponen seperti MCCB, MCB, kontaktor, relay, dan busbar yang digunakan untuk mengatur dan mengamankan aliran listrik. Di bagian kiri, terdapat MCCB yang berfungsi sebagai pengaman utama sebelum listrik dialirkan ke komponen lainnya di dalam panel. MCCB akan memutus arus jika terjadi beban yang berlebihan. Selanjutnya, di bagian tengah, terdapat busbar tembaga yang berfungsi sebagai penghantar utama untuk membagi arus listrik ke beberapa jalur. Busbar ini menghubungkan sumber listrik ke MCB dan komponen lainnya. Lalu di bagian kanan, terdapat banyak MCB yang tersusun berjajar yang berfungsi sebagai pengaman untuk jalur listrik yang lebih kecil seperti jalur AC.
Selain itu, terlihat juga beberapa kontaktor dan relay berwarna hijau dan putih yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Kontaktor biasanya digunakan untuk menghidupkan atau mematikan beban listrik, seperti AC secara otomatis melalui sistem kontrol. Sedangkan pada panel di sampingnya juga berfungsi sebagai panel distribusi AC pada ruangan yang berada pada lantai 1 dan 2. Terdapat beberapa komponen dalam panel tersebut berupa MCB, MCCB, dan busbar penghantar. Kabel instalasi terlihat menggunakan warna yang berbeda-beda untuk membedakan fasa, netral, dan grounding. Hal ini menunjukkan bahwa instalasi listrik sudah dibuat sesuai dengan sistem distribusi listrik pada gedung. Dalam kondisi existing, instalasi listrik yang terdapat pada gedung ini menggunakan sistem pengabelan yang dilindungi oleh pipa konduit dengan diameter 20 mm. Pipa konduit berfungsi sebagai pelindung kabel agar tidak mudah rusak akibat benturan, panas, maupun gangguan dari luar. Selain itu, penggunaan pipa konduit juga membuat instalasi terlihat lebih rapi dan aman, serta sesuai dengan standar pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung. Selain itu, kabel-kabel yang ditarik melalui panel disusun dengan rapi di dalam kabel tray. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kabel saling bertumpuk dan terjepit, serta untuk mengurangi risiko kerusakan pada kabel akibat panas atau gangguan mekanis. Dengan adanya kabel tray, jalur instalasi menjadi lebih tertata, lebih aman, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pemeriksaan, perawatan, maupun memberikan sistem tenaga listrik di dalam gedung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi existing panel listrik yang terdapat pada lantai 2 dan 3 gedung sekolah C berdasarkan hasil observasi lapangan. Pada lantai 2, terdapat sub-distribution panel atau SDP yang berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke beban pada lantai tersebut. Terlihat kondisi fisik panel masih baik, lampu indikator menyala, dan power meter digital masih berfungsi dengan sangat baik. Dapat dilihat juga permukaan panel bersih, pintu panel dapat menutup rapat, serta sistem penguncian masih berfungsi dengan baik. Di dalam panel, komponen utama seperti MCCB, MCB, busbar, serta single line diagram masih tersedia dalam kondisi baik. Penomoran pada MCB juga masih terlihat jelas sehingga memudahkan identifikasi jalur listrik. Selain itu, susunan kabel di dalam panel juga terlihat rapi dan aman. Beranjak menuju lantai 3, terdapat SDP dengan kondisi yang secara umum serupa dengan panel lantai 2. Panel terlihat bersih, rapi, serta seluruh komponen utama masih tersedia serta berfungsi dengan normal. Selain itu, area sekitar panel juga dalam kondisi baik, tidak terhalang barang, lantai kering, serta tidak ditemukan rembesan air, bau gosong, bunyi abnormal, maupun panas berlebih pada panel. Terlihat juga sistem grounding juga tersedia sebagai pengaman instalasi listrik. Selain SDP, pada lantai 3 juga terdapat panel AC yang dalam kondisi baik, bersih, dan komponen di dalam panel tersusun dengan rapi. Sistem penguncian dan penutupan panel juga masih berfungsi dengan baik. Kurang lebih, kondisinya sama dengan SDP lantai 2 dan 3. Beranjak pada bagian depan lantai 3, terdapat panel telepon yang secara umum dalam kondisi baik dengan kabel yang tersusun rapi. Daftar nomor telepon serta penomoran terminal blok masih tersedia. Namun demikian, berdasarkan kondisi visual, panel telepon terlihat kurang terawat dibanding panel distribusi lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh kerusakan pada engsel panel dan adanya debu serta sarang laba-laba pada bagian dalam panel. Kondisi ini mengindikasikan pemeliharaan panel telepon belum menjadi prioritas atau frekuensi penggunaannya lebih rendah dibandingkan dengan panel lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi existing peralatan listrik di gedung SC.
Yang pertama, pada gedung SC tersedia stop kontak pada setiap kelasnya. Ini merupakan salah satu fasilitas yang wajib ada pada setiap ruang kelas. Untuk kondisinya sendiri, meskipun cukup terlihat tidak layak pakai karena umur, namun dari segi fungsi masih berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya, kondisi saklar dan lampu pada setiap ruang kelas masih dalam keadaan baik dan berfungsi dengan normal. Saklar lampu dapat dioperasikan dengan lancar tanpa adanya kerusakan pada tombol maupun penutup saklar. Selain itu, lampu juga masih menyala dengan baik tanpa adanya kedipan atau gangguan pada pencahayaan. Secara keseluruhan, instalasi listrik pada ruangan kelas masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan normal. Seluruh jaringan instalasi, termasuk stop kontak dan jalur kabel listrik, masih dapat menyalurkan daya listrik dengan baik tanpa ditemukan kerusakan yang berarti. Kondisi ini memungkinkan instalasi listrik untuk menunjang penggunaan berbagai fasilitas pendukung kegiatan di dalam ruangan, seperti komputer, kipas angin, dan pendingin ruangan atau AC. Sekarang kita berada di ruang genset yang terletak di sebelah gedung MST. Genset ini digunakan sebagai sumber cadangan energi listrik bagi gedung sekolah C. Genset yang digunakan adalah genset bermerek Highlander dengan seri HLCAT 410 kVA. Genset ini berfungsi sebagai sumber listrik cadangan gedung sekolah C. Penyaluran listrik dari genset menuju panel biasanya menggunakan kabel berjenis NYY dengan isolasi ganda atau kabel berjenis NYF-GBY yang memiliki lapisan armor atau pelindung baja.